Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita. Siapkan buku cetak matematika beserta alat tulisnya. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu bilangan prima dan faktor prima. Bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor. Jadi dia hanya dapat dibagi satu dan juga bilangan itu sendiri. Nah, semua anggota bilangan prima ini masuk ke bilangan ganjil kecuali dua. Tapi tidak semua bilangan ganjil itu adalah bilangan prima. Oke, contoh bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kenapa 9 tidak termasuk? Karena 9 bisa dibagi 3. Jadi dia bukan bilangan prima. Selanjutnya faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang terdiri atas bilangan prima. Menggunakan pohon faktor cara mencari faktor primanya. Mencari faktor prima itu kita membagi bilangan dengan bilangan prima sampai diperoleh hasil berupa bilangan prima juga. Sekarang Ibu akan contohkan cara mencari faktor prima menggunakan pohon faktor. Contohnya kita mencari faktor prima dari 60. Nah, di sini kita bagi dulu. Bilangan prima terkecil itu adalah 2. Kalau bilangan ini bisa dibagi 2, kita bagi 2 terlebih dahulu. 60 bisa dibagi 2, hasilnya 30. 30 masih bisa tidak dibagi 2? Kalau bisa, kita bagi lagi. 15. Nah, 15 tidak bisa dibagi 2. Kita bagi 3. Hasilnya 5. Nah, 5 itu bilangan prima. Jadi sudah stop di sini. Berarti faktor prima dari 60 sama dengan, nah ini 2, 3, dan 5. Faktorisasi primanya dua kali 2 kali 3 kali 5. Selanjutnya kita akan mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, di sini Ibu akan menginformasikan dua cara mencari FPB. Cara pertama sesuai di buku cetak kita, yaitu dengan menentukan seluruh faktor persekutuan dari kedua bilangan terlebih dahulu, lalu kita cari bilangan terbesar dari faktor tersebut. Sini Ibu contohkan, kita mencari FPB dari 20 dan 40. Berarti kita cari faktor persekutuan dari 20 dan 40. 20 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, 4, 5, 10, dan 20. 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 adalah faktor dari 20. Selanjutnya kita cari faktor dari 40. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Ini faktor dari 40. Nah, kita lingkari mana saja faktor persekutuannya yang sama ya. 1, 2, ini bilangan 4, 5, selanjutnya ada 10, dan 20. Nah, dari bilangan-bilangan yang sama ini, kita cari yang terbesar. Itulah FPB-nya. Jadi FPB dari 20
dan 40 adalah 20. Selanjutnya, cara kedua mencari FPB, kita menggunakan pohon faktor yang kita pelajari tadi. Kita cari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan, lalu kita cari angka yang berpasangan yang sama dari kedua faktorisasi prima tersebut. Nanti kita pilih yang pangkatnya paling kecil. Sini Ibu contohkan dengan angka yang sama ya. Kita mencari FPB dari 20 dan 40. 20 pohon faktornya bisa dibagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Faktorisasi primanya berapa? 2 kali 2 kali 5. 2-nya ada 2, berarti ini 2 pangkat 2 kali 5. Selanjutnya faktorisasi prima dari 40. Bagi 2, 20. Bagi 2, 10. Bagi 2, 5. Ini 2 kali 2 kali 2 kali 5. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. 2 pangkat 3 kali 5. Faktorisasi prima dari 20 itu 2 pangkat 2 kali 5. Faktorisasi prima dari 40 itu 2 pangkat 3 kali 5. Di sini sama-sama ada angka 2. Nah, dan sama-sama ada angka 5. Menentukan FPB, cari yang terkecil. Di sini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, berarti kita ambil 2 pangkat 2. Karena ada lagi yang sama, kita kalikan. Ini 5, 5 berarti sama, ambil 1. 2 pangkat 2 itu sama saja 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2, 4 kali 5, 20. Hasilnya sama. Kalau tadi kita mencari FPB, sekarang kita akan menentukan bagaimana mencari kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK. Cara pertama yaitu kita tentukan kelipatan persekutuan dari kedua bilangan. Lalu kita cari bilangan terkecilnya dari kelipatan persekutuan tersebut. Contoh, tentukan KPK dari 6 dan 9. Kita cari kelipatan masing-masing. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 dan seterusnya. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 dan seterusnya. Kita cari kelipatan persekutuannya, cari yang sama. Ini ada 18, selanjutnya ada 3, 36 dan ada 54. Tadi kita cari bilangan terkecil dari kelipatan itu, berarti KPK-nya 18. Cara kedua, sama seperti menentukan FPB tadi, kita menggunakan pohon faktor. Jadi di sini kita cari KPK dari 6 dan 9. 6 itu bisa dibagi 2, hasilnya 3. Berarti faktorisasi prima dari 6 itu sama dengan 2 kali 3. Selanjutnya 9. 9 itu tidak bisa dibagi 2, jadi kita bagi 3. Hasilnya 3. Faktorisasi primanya sama dengan 3 kali 3. 3 pangkat 2. Nah, di sini KPK adalah bilangan yang sama. Kita ambil yang terbesar. Di sini ada
ada 3, di sini ada 3. Di sini 3 pangkat 1, di sini 3 pangkat 2. Kita ambil 3 pangkat 2. Bilangan yang tidak punya pasangan kita masukkan kali 2. 3 kali 3 kali 2. 3 kali 3 9, dikali 2 18. Untuk menjawab soal-soal ini, kita bisa saja harus mencari KPK-nya terlebih dahulu atau mungkin FPB-nya. Jadi harus pilih salah satu ya. Sedangkan di soal, kita tidak diberitahu secara langsung apakah harus menggunakan KPK atau FPB. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara yang pertama adalah kita harus perhatikan dan pahami dulu apa yang ditanyakan dalam soal. Jika yang ditanyakan adalah waktu, maka soal tersebut pasti soal KPK. Waktu di sini bisa menit, bisa detik, bisa jam, bisa hari ataupun tanggal. Misalnya, pada menit keberapa lampu akan menyala bersama-sama lagi? Itu berarti yang ditanya menit ya. Atau tanggal berapa mereka berenang bersama-sama lagi? Nah, itu berarti yang ditanya adalah tanggalnya. Sedangkan untuk FPB, biasanya yang ditanyakan adalah jumlah. Jumlah di sini bisa orang, bisa jumlah kelompok, bisa jumlah buah, kemudian bisa jumlah anggota, dan lain-lain ya. Yang pasti bukan waktu yang ditanyakan. Kemudian cara yang kedua, kita bisa perhatikan kata kuncinya. Kalau untuk KPK, biasanya di dalam soal itu ada kata-kata setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, atau bersama-sama. Sedangkan untuk FPB itu biasanya di soal muncul kata-kata sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Oke, sekarang kita perhatikan soalnya ya. Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Zuri setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal. Soal ini sudah jelas ya, yang ditanyakan adalah tanggal atau waktu. Berarti untuk menjawab soal ini, yang harus kita cari adalah KPK-nya. Tapi untuk lebih memastikan, kita bisa melihat kata kuncinya. Di soal ada kata-kata sekali, setiap. Kemudian ada kata bersamaan lagi. Jadi fix ya, soal ini adalah soal tentang KPK. Jadi KPK yang kita cari adalah KPK dari 3 dan 4. Langsung saja, faktor prima dari 3 adalah 3, kemudian faktor prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Jadi KPK 3 dan 4 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 atau sama dengan 12. Ini artinya mereka akan ke perpustakaan bersama-sama lagi setelah 12 hari dari tanggal 20 Mei. Jadi cara menentukan tanggalnya adalah 20 Mei ditambah 12 hari sama dengan 32. Karena di bulan Mei ada 31 hari, maka 32 kita kurangkan dengan 31, hasilnya adalah 1. Jadi mereka akan bertemu atau datang ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal 1 Juni. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Bayu mempunyai beberapa bola, 24 merah, 48 biru, dan 56 hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah, kemudian kata kuncinya adalah terbanyak atau paling banyak. Maka untuk menjawab soal ini kita harus mencari FPB-nya. Untuk mencari FPB-nya kita bisa menggunakan cara tabel atau pohon faktor, terserah ya.
mana yang menurut adik-adik lebih mudah. Kalau kakak di sini akan menggunakan cara pohon faktor. Nah, bagi adik-adik yang belum paham mencari KPK dan FPB, adik-adik bisa lihat video kimatika lainnya tentang cara menentukan KPK dan FPB. Kemudian kita kalikan faktor primanya. Untuk 24, faktor primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk 48, faktor primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 4 dikali 3. Sedangkan untuk 56, faktor primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7, atau 2 pangkat 3 kali 7. Sekarang kita tentukan FPB-nya. Ingat, untuk mencari FPB, kita pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini yang sama hanya 2 ya. Yang sama 2, 1, 2, 3. Ini kan ketiga-tiganya sama. 3 kita nggak boleh ambil karena di 56 itu tidak ada faktor 3. Jadi yang kita ambil yang 2 saja. Kemudian kita pilih yang pangkat terkecil. Pangkat terkecil adalah 3. Maka FPB-nya sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Maka kesimpulannya, jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah 8 keranjang. Demikianlah pembelajaran matematika kita hari ini. Catat informasi-informasi penting yang Ibu sampaikan pada video. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.